Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung sama berita ekonomi atau nasihat keuangan yang simpang siur banget di luar sana? Nah, hari ini kita bakal bedah satu cara berpikir yang bisa jadi semacam pisau bedah loh buat misahin mana fakta dan mana fiksi. Baik itu buat ngertiin isu global maupun buat ngatur dompet kita sendiri. Yuk kita mulai. Di tengah lautan informasi, apalagi di media sosial, kita tuh selalu disodorin dua jenis argumen. Satu, yang basisnya cuma perasaan atau asumsi doang. Satunya lagi, analisis yang dibangun di atas data dan kerangka yang jelas. Nah, bisa ngebedain dua hal ini tuh kunci banget biar kita nggak gampang ikut-ikutan arus. Dan ya, disinilah letak masalahnya. Argumen yang dibangun di atas asumsi itu kayak rumah pasir. Gampang banget ambruk begitu diuji. Makanya kita butuh fondasi yang lebih kokoh. Hari ini, kita bakal coba bangun fondasi itu sama-sama, yaitu dengan cara berpikir ekonomi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat gimana sih ilmu ekonomi itu bisa jadi alat yang ampuh buat melawan asumsi-asumsi liar dan teori konspirasi. Caranya, ya dengan analisis yang tajam dan berbasis bukti. Coba deh bayangin ada konflik global. Pendekatan yang asumtif mungkin bakal langsung nebak, wah pemimpin X pasti mau begini karena dia jahat. Tapi pendekatan ekonomi itu beda. Dia nggak langsung ngejudge, tapi nanya, loh kenapa ini bisa terjadi? Terus dia bakal cari jawabannya di data, entah itu data perdagangan, anggaran militer, atau aliran sumber daya. Hasilnya, pemahaman yang lebih dalam, bukan sekedar drama. Jadi daripada kita main tebak-tebakan, analisis ekonomi itu ngasih kita sesuatu yang bisa diukur. Contohnya nih, kita bisa lihat kalau industri senjata itu kontribusinya 1-3% dari PDB sebuah negara. Ini kan bukan opini, tapi fakta ekonomi. Kita juga bisa lacak gimana kebijakan itu kadang didorong sama kepentingan dagang, kayak penjualan alat-alat militer. Kalau kita ngikutin jejak uang kayak gini, motif di balik sebuah peristiwa global itu jadi jauh lebih terang. Nah sekarang kita coba naik level ke skala makro. Kita akan bahas satu topik yang sering banget jadi perdebatan panas, tapi anehnya jarang dipahami dengan benar. Apa itu? Utang negara. Utang negara. Wah, angkanya kan selalu kedengaran gede banget ya, bikin ngeri. Tapi, apa benar cara terbaik buat memahaminya itu cuma dengan fokus ke jumlah totalnya aja? Atau sebenarnya ada cara pandang yang lebih cerdas? Begini, pandangan yang keliru itu biasanya cuma lihat utang sebagai angka besar yang nakutin. Kritik yang kayak gini tuh dangkal dan gampang banget dipatahin. Nah, kalau seorang ekonom, cara pandangnya lebih dalam. Mereka ngelihat utang itu kayak sebuah mesin yang punya banyak gigi roda yang saling nyambung. Justru dengan kita paham cara kerja mesin ini, kritik yang kita kasih bisa jadi jauh lebih tajam dan berguna. Nah, ini dia gigi roda yang sebetulnya penting. Rasio utang terhadap PDB. Ini buat ngukur kemampuan negara buat bayar. Sumber pembiayaan. Utangnya dari dalam negeri atau luar negeri. Ini nentuin risikonya. Suku bunga. Ini nentuin seberapa berat cicilannya. Terus, tujuan utang. Ini paling krusial. Duitnya dipakai buat apa? Proyek produktif atau konsumtif? Dan terakhir, ruang fiskal. Ini nunjukin negara masih punya napas nggak buat utang lagi kalau perlu. Jadi mengkritik salah satu gigi roda ini jauh lebih ngena daripada sekedar teriak-teriak soal angka total utangnya. Oke, tadi kita udah lihat gambaran besar ekonomi negara. Sekarang, coba kita tarik lensanya lebih dekat lagi. Ternyata, prinsip yang sama, yaitu ngelihat mekanisme di balik angka, itu juga relevan banget loh buat ngelola ekonomi yang paling penting buat kita semua, ekonomi pribadi. Selamat datang di bagian mikro, di mana kita bakal ngobrolin soal keuangan pribadi. Sama kayak utang negara tadi, di sini juga banyak banget aturan kaku dan mitos-mitos yang perlu kita bedah pakai pikiran yang kritis. Dulu tuh, para ekonom suka berasumsi kalau manusia itu homo economicus, makhluk super rasional yang keputusannya soal duit selalu paling benar. Tapi kan kita semua tahu ya, kenyataannya nggak gitu. Ilmu ekonomi perilaku yang lebih modern nunjukin kalau emosi, bias, dan faktor psikologis lainnya seringkali lebih ngaruh ke keputusan kita soal uang. Kita ambil contoh paling umum deh, aturan 50-30-20. Di atas kertas kedengarannya bagus, tapi coba deh terapin ini ke seseorang yang gajinya UMR di kota besar. Setelah dipotong biaya hidup pokok, apa iya alokasi 20% buat investasi itu realistis? Seringnya maksa-maksa pakai aturan ini tuh bukannya bikin kaya, malah nambah beban dan stres. Nah, karena kita sadar kita ini bukan kalkulator berjalan, yuk kita lihat kenapa beberapa nasihat keuangan yang populer banget di internet, yang modelnya satu ukuran untuk semua, itu seringkali malah nggak berhasil. Dan ini ngebawa kita ke satu poin yang penting banget. Buat banyak orang, masalah utamanya itu bukan gimana cara motong-motong kue yang ukurannya kecil,
Tapi masalahnya adalah gimana caranya bikin kue itu jadi lebih besar. Jadi fokus utamanya harusnya ningkatin pendapatan, bukan cuma pusing ngatur pengeluaran dengan formula yang nggak pas sama kenyataan. Coba kita pakai analogi rumah finansial. Logikanya, kita kan bangun rumah dari bawah ke atas ya. Pertama, kita bangun fondasi yang kuat, yaitu semua kebutuhan esensial kita terpenuhi. Makan, tempat tinggal. Kalau fondasi udah aman, kita bangun dindingnya, yaitu perencanaan keuangan dan tabungan buat keamanan. Nah, baru deh kita pasang atapnya, yaitu total pendapatan kita yang terus kita usahakan buat tumbuh. Semakin kokoh atap atau pendapatan kita, seluruh struktur rumah finansial kita bakal jadi jauh lebih aman. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, main-main sama probabilitas. Di tengah kondisi ekonomi yang nggak menentu, tawaran buat cepat kaya itu kedengarannya emang menggoda banget. Tapi, yuk kita lihat kenyataannya pakai kacamata seorang realis. Cerita soal orang yang jadi kaya mendadak pas krisis itu memang ada, nggak bohong. Tapi, kalau kita lihat data, gambaran besarnya beda. Mungkin cuma 2% yang beneran berhasil mengubah krisis jadi keuntungan gede, sementara 98% sisanya justru mungkin malah rugi. Peluangnya kecil banget kan? Pertanyaannya jadi simpel banget. Gimana caranya kamu bisa jamin bakal masuk ke dalam kelompok yang 2% itu? Jawabannya, nggak bisa. Itu bukan lagi investasi, tapi udah jadi pertaruhan besar. Di mana kemungkinan besar kita bakal kalah. Terus alternatifnya apa dong? Ya, daripada kita lempar dadu dan berharap menang lotre, ada jalan lain yang lebih pasti. Yaitu jalur yang fokusnya ke pertumbuhan yang stabil dan konsisten. Belajar terus, tingkatkan skill, bangun aset pelan-pelan. Mungkin kedengarannya nggak seksi, tapi ini adalah jalan yang udah terbukti berhasil. Kutipan ini bener banget, menggantungkan nasib keuangan kita ke ekspektasi dari orang lain, entah itu guru investasi atau tips orang dalam, itu resep paling ampuh buat kecewa. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Di mana sih investasi terbaik itu diletakkan? Pada tips-tips rahasia dari orang lain? Atau pada pengetahuan yang kita bangun sendiri dengan susah payah? Jawaban kalian atas pertanyaan ini bakal nentuin masa depan finansial kalian. Terima kasih sudah menyimak.